A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahjurun. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan menjadi negeri yang tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Dan kita doakan para pendiri bangsa kita, eh, mudah para pemimpin bangsa kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah padanya, agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa untuk kepentingan seluruh Indonesia. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya buat diri kita sendiri, buat keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Kita semua terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari wabah dan akibat wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan ditanamkan oleh Allah keikhlasan, kesabaran di dalam hatinya, agar sakitnya ini menjadi sababiah Allah menggugurkan dosa-dosanya, dan menjadi sababiah Allah mensucikan jiwanya. Dan apapun ikhtiar yang dilakukannya menjadi sababiah kesembuhannya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang tua kita, ibu bapak kita, karib kerabat kita, guru-guru kita, khususnya orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya. Jika mereka sudah wafat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang layak dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat tes tes. Bapak Ibu jemaah sekalian, hari ini kita akan bicara tentang tujuan hidup kita ya. Bagaimana caranya kita hidup selamat sejahtera di dunia dan di akhirat. Selamat sejahtera, bahagia dunia dan akhirat ya. Itu adalah merupakan tujuan hidup kita ya. Dan ini ada di doa Nabi Yahya dan doa Nabi Isa ya. Ada di doa Nabi Yahya dan doa Nabi Isa. Kita lihat surat 19. Kita mulai dengan membaca surat 19 ayat 15. Surat 19 ayat 15, Bang. Pendak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini doa Nabi Yahya alaihissalam ya. Wassalamun alaihi yauma ulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi kita harus selamat, tidak hanya selamat ya, harus sejahtera dan bahagia. Selamat, sejahtera, bahagia. Ya, pertama di mana? Ketika kita dilahirkan hidup di dunia. Ketika kita dilahirkan hidup di dunia. Kemudian harus selamat, sejahtera, bahagia ketika diwafatkan. Masuk ke alam barzah. Dan harus selamat, sejahtera ketika apa? Ketika dibangkitkan, pindah alam dari alam barzah ke alam akhirat. Ya, sebagaimana pernah disampaikan mungkin di pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu akan mengalami beberapa fase kehidupan. Yang pertama, fase di alam kandungan. Ntar kalau nggak tanya lah. Fase di alam kandungan. Lewat proses yang namanya kelahiran, pindah alam.
dari alam kandungan ke alam dunia. Nah, nanti lewat proses yang namanya kematian pindah alam lagi. Dari alam dunia ke alam barzah. Nah, di alam barzah nanti kita akan mengalami yang disebut dengan proses hisab atau pengadilan. Nah, kemudian nanti lewat proses yang namanya kebangkitan pindah alam lagi. Dari alam barzah ke alam akhirat. Ya, balasan kehidupan manusia yaitu surga dan neraka dalam akhirat. Nah, tujuan hidup kita berdasarkan tujuan hidup kita wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini doa Nabi akhir. Kesejahteraan atas dirinya pada saat ia dilahirkan hidup di dunia, pada saat ia diwafatkan masuk ke alam barzah, dan pada saat ia dibangkitkan hidup kembali di alam akhirat. Nah, ini doa Nabi Yahya alaihissalam. Asalnya ada doa Nabi Isa alaihissalam. Nah, di surat yang sama, surat 19 ayat 33. Silakan. 19 ayat 33. Ya, silakan Teh Tami. Enggak. Enggak pernah? Ada Ayat tadi. ya. Teh Atur Tami, ngawas. Ya Kak, boleh dibacakan? ayat 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sadaqallahul Nah, adzim. itu. Wassalamu ala yauma wulida wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya. Ini doa harus menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana caranya kita selamat sejahtera ya di dunia dan di akhirat. Selamat sejahtera ketika kita dilahirkan, selamat sejahtera ketika kita diwafatkan masuk ke alam barzah, dan ketika dibangkitkan hidup kembali masuk ke alam akhirat. Nah, pertanyaannya ya, harus bagaimana? Ikhtiarnya seperti apa? Ya kan ada doa yang sering kita sampaikan, yang sering kita baca setiap habis sholat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa? Kita ingin selalu mendapat kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada pepatah bijak ya. Apakah ini hadis? Saya juga belum pernah baca hadis ya. Tapi saya pernah membaca pepatah bijak begini. Ya. Karena saya takut salah ini hadis atau bukan, ya, tapi saya katakan ini pepatah bijak. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Doakan apa yang kamu kerjakan. Ya, doakan apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan harus kita doakan. Kenapa? Karena faktor penentu, karena yang menentukan adalah Allah. Faktor penentu yang menentukan takdir manusia adalah Allah. Jadi apapun yang terjadi yang dalam kehidupan manusia itu semuanya adalah takdir Allah. Jadi Allah yang menentukan. Makanya doakan apa yang kamu kerjakan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan doa muhul ibadah, doa adalah induknya ibadah. Jadi induknya ibadah adalah doa. Ya, doakan apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap ikhtiar apapun yang kita lakukan harus didukung dengan doa. Harus didukung dengan doa. Dan doa itu wujud bahwa kita orang beriman. Nah, makanya Nabi selalu mengajarkan kepada kita, setiap kita mengerjakan perbuatan apapun, ya, setiap kita mengerjakan perbuatan apapun diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ya, mungkin kalau guru-guru paham betul lah, karena suka mengajarkan kepada anak-anaknya doa sebelum makan, doa setelah makan. Ini kan ajaran Nabi. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, bahkan doa bercermin, doa wudhu. Wah, pokoknya setiap perbuatan baik diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Nah, cuma pertanyaannya doa-doa yang dihafal dulu waktu zaman kecil masih dipakai apa tidak gitu.
Atau minimalnya doanya baca bismillah, kemudian di ujung alhamdulillah, minimalnya begitu. Kenapa? Karena doa itu menunjukkan bahwa kita orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi kalau kita tidak mau doa, kita disebut orang sombong. Makanya doakan apa yang kamu kerjakan. Doakan apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kalau kita tidak mau doa, termasuk orang yang sombong. Ya, kita lihat di surat 40 ayat 60. 40 ayat 60. Ya, Teh Yuli, boleh Teh Yuli? Teh Yuli Depok, boleh dibacakan Teh? Teh Yuli. Boleh dibacakan? Ada di layar? Saya aja, Kak, saya aja. Oh iya, mangga sok kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Ini ayat yang menjelaskan perintah berdoa. Jadi berdoa itu wajib hukumnya. Wa qala rabbukum uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya. Jadi Allah berjanji akan mengabulkan tiap doa kita. Ya. Dan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kan tadi, doa muhul ibadah, doa adalah hidupnya ibadah. Jadi barang siapa yang tidak mau berdoa, berarti orang sombong. Tuh. Nah, yang kedua, kerjakan apa yang kamu doakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Artinya apa? Setiap kita berdoa, ya harus ada ikhtiarnya. Jadi salah satu syarat doa dikabul adalah doa itu harus sesuai dengan ikhtiar. Ya, doa itu harus sesuai dengan ikhtiar. Jadi Bapak Ibu jangan doa ingin dagangnya untung kalau nggak pernah dagang. Jadi yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan dagangan saya laku, siapa? Ya pedagang. Jadi kalau dia tidak pernah dagang, mungkin nggak dagangannya laku. Nggak mungkin. Ya, jadi doa itu harus sesuai dengan ikhtiarnya. Kalau boleh, kalau nggak percaya silakan aja. Ya Bapak Ibu berdoa, ya Allah jadikanlah aku Bupati Ciamis. Nah kira-kira dikabul nggak doanya? Ya bakal. Kenapa nggak pernah nyalon jadi Bupati Ciamis atau Wali Kota Ciamis? Ya, yang boleh berdoa ingin jadi apa ya? Kalau yang boleh berdoa minta supaya dijadikan Bupati Ciamis siapa? Yang nyalon Bupati. Kalau tidak nyalon Bupati nggak mungkin dikabul. Nah, doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Nah, jadi ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, ketika kita berdoa, ya Allah, berilah kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiarnya seperti apa? Ya. Jadi usahanya seperti apa? Jadi ada ikhtiarnya, tidak hanya doa. Ya kan tadi kita berdoa, misalnya doanya mengutip doa Nabi Yahya alaihissalam misalnya. Ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kita berdoa sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Yahya. Kan begitu. Ya terus ikhtiarnya apa? Kan doa itu harus sesuai dengan ikhtiarnya. Contoh misalnya kita doa mohon ampun, ya Allah ampunilah dosa saya. Nah ikhtiarnya apa? Ya taubat. Karena mohon ampun itu baru doa, kalau taubat itu perilaku. Jadi ada ikhtiar supaya Allah mengampuni dosa kita. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah begitupun. Ya, kalau kita ingin selamat, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, ya, di dunia kita selamat sejahtera, bahagia. Di alam barzah juga selamat sejahtera, bahagia, di alam akhirat pun kita selamat sejahtera, bahagia. Apa ikhtiarnya? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang akan kita garis bawahi. Ya. Nah, kita lihat apa? Ikhtiarnya apa ya? Kita lihat contoh. Contoh siapa? Contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik siapa? Ya para nabi.
Contoh yang terbaik itu para nabi. Ya, kita lihat surah 24 ayat 34. Surat 24 ayat 34. Mbak Widya boleh dibaca, Mbak Widya. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang memberi penerangan, yang memberi pelajaran. Dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada contoh. Ya, jadi kalau ingin selamat sejahtera ada contohnya. Kalau ingin selamat sejahtera dunia dan akhirat ada contohnya. Makanya kita selalu diingatkan, disuruh melihat sejarah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kan begitu doanya. Di mana adanya jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, di ayat berikutnya. Jalan yang lurus ada di jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Jalan yang lurus ada di jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang sesat dan dimurkai. Makanya jangan kaget. Kalau kita belajar Quran, kalau kita membaca Quran, itu 70% itu sejarah. Kurang lebih 70% itu sejarah. Kisah. Ya, kisah yang tadi, kisah dua. Kisah siratal ladzina an'amta alaihim dan kisah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, dari zaman dulu sama. Ya, dulu zaman Nabi Adam ada iblis. Zaman Nabi Ibrahim ada Raja Namruz. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada Herodes. Zaman Nabi Muhammad SAW ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada dan lain sebagainya. Ya. Nah, zaman sekarang juga sama ada. Nah, kita disuruh melihat, ya, disuruh melihat sejarah. Sejarah yang terbaik apa? Sejarah para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang lurus ada di jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Jadi ada contohnya. Siapa tadi? Dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu. Contoh-contoh dari orang yang terdahulu. Nah, yang disebut golongan siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa? Nah, kita lihat surat 4 ayat 69. Ayat 69. Silakan. Silakan. Ada? Bu Erni boleh baca, minta bantu Bu Erni. Atau Mbak Yanti ya? Ya, mangga. Bu Erni boleh. Ya, tolong. Ya. Alhamdulillah, mana hilang jadi kan kayak sekarang. Inilah yang hilang. Nah, ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Shadaqallahul adzim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ada di mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ada di jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Di jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat itu? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh.
Harusnya itu. Ya, kata Allah, ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman sebaik-baik teman. Jadi contoh yang terbaik siapa ya? Para nabi. Nah, kita mulai dari mana? Dari contoh kita mulai dari contoh nabi yang pertama. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah, dulu Nabi Adam alaihissalam pernah mendapat wasiat dari Allah. Nabi Adam alaihissalam pernah mendapat wasiat dari Allah. Ya, diceritakan di surat 20, surat Toha, ayat 123. Ayat berapa kan? 123. Surat Toha, surat ke-20, ayat 123. Ya. Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ketika kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adun. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Adamnya masih ada di mana? Masih ada di surga. Belum turun dari surga. Tapi baru disuruh turun. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, ya. Maka ini akar masalah kehidupan manusia itu, saling bermusuhan. Ya. Jadi dimulai dari sejak zaman Nabi Adam sudah mulai terjadi permusuhan. Siapa ya anak cucu Adam? Ya, Kabil dan Habil. Nah, kita nggak bahas itu. Turun kamu berdua di surga. Berarti Nabi Adam dan Siti Hawa masih ada di mana? Masih ada di surga. Belum turun, baru disuruh turun. Nah, kata Allah, maka jika datang kepadamu petunjukku, fa imma ya'tiyanakum minni hudaya famanit tabahudaya. Ya, barang siapa yang maka jika datang kepadamu petunjukku, nah berarti petunjuk sudah ada belum waktu itu? Belum. Tapi Allah berjanji akan ngasih apa? Ngasih petunjuk. Allah berjanji akan ngasih petunjuk. Jadi kasarnya gini ya. Begitu misalkan pabrik itu mengeluarkan produk handphone, ya disertai dengan buku petunjuknya. Nah, begitupun begitu manusia akan diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, Nabi Adam, Allah kasih apa? Kasih petunjuk. Barang siapa, ya, maka jika datang kepada petunjukku, lalu ini apa namanya? Wasiatnya, famanittaba'al hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di wasiat Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, sekarang Allah menceritakan kisah Nabi Adam ini kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian ini jadi wahyu Allah dan diletakkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian dimasukkan di dalam Al-Qur'an, diletakkan di surat Toha ayat 123. Nah, kira-kira ini Allah punya maksud nggak? Ya, berarti ini wasiat tidak hanya buat Nabi Adam. Ini juga wasiat berlaku buat siapa? Berlaku buat kita. Buat seluruh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, mau sesat atau mau celaka gitu. Mau sesat atau mau celaka, ya. Nah, kalau mau selamat apa? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kunci kalau hidup kita ingin selamat apa? Ya ikuti petunjuk. Kunci kalau kita ingin selamat, ikuti petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Allah. Nah, ini kan Allah berjanji akan ngasih petunjuk kepada siapa? Kepada manusia. Nah, sekarang petunjuk yang Allah janjikan, petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad apa? Ya Quran. Jadi Quran ini adalah merupakan wujud janji Allah. Quran adalah wujud janji Allah. Kita lihat surat 2 ayat 185.
Surat 2, 185. Silakan. Ya, Nurul boleh dicoba. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya, terus. Ada lanjutannya. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu pembedaan antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ada cukup lah. Ya. Karena yang diambilnya di atasnya aja. Ya, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'anu hudal linasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Beberapa hari yang diturunkan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi 1500 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad pertama kali mendapat wahyu, itulah Al-Quran. Sebagai apa? Petunjuk. Kan tadi, wasiat Allah kepada Nabi Adam, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah sekarang petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad apa? Kan Al-Quran. Jadi Quran ini wujud janji Allah bukan? Nah gitu. Nah ini kunci. Kalau ini selamat sejahtera, ya kuncinya apa? Al-Quran. Petunjuk teknisnya Al-Quran. Jadi Quran adalah petunjuk teknis agar kita selamat sejahtera hidup di dunia dan selamat sejahtera hidup di alam barzah, serta selamat sejahtera bahagia hidup di alam akhirat. Ini kuncinya. Nah, mulai kita ya. Jadi kuncinya lah barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi kuncinya apa? Ikuti petunjuk Allah. Kalau ingin selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Tambahin lagi ya. Surat 2 ayat 38. Surat 2 ayat 38. Mbak Hanifah. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, gitu. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Nah, gitu. Itu kan bahagia namanya. Di kuncinya apa? Kalau ingin selamat sejahtera bahagia, ikuti petunjuk siapa? Petunjuk Allah. Ya, sekarang kita ikuti petunjuk Allah. Ya. Karena ini kuncinya dulu, mau mengikuti petunjuk Allah. Nah, kuncinya apa? Ya, mengikuti petunjuk Allah. Nah, sekarang mulai kita awal, ya. Petunjuk Allah yang mana yang harus diikuti? Nah, kita lihat dulu ya, surat 28 ayat 77. Anggi, boleh dibaca. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini jangan dibalik ya. Jadi pesan Allah, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah.
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu melupakan kebahagiaan hidup, kenikmatan hidup di dunia. Jadi gini. Jadi jangan dibalik. Jadi bukan wabtagi fi ma ataqallahu darud dunya. Wala tangsa nasibaka minal akhirah, bukan begitu. Bukan carilah kebahagiaan hidup di dunia tapi jangan melupakan akhirat, bukan. Tapi carilah kebahagiaan hidup di akhirat tapi jangan melupakan kehidupan apa? Dunia. Artinya apa? Pola pikir kita harus pola pikir akhirat. Ya. Nah, jadi pola pikir harus akhirat. Jadi akhirat dulu. Jadi kita mencari dunia untuk akhirat kita, gitu. Jadi begitu kita bekerja pun buat akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Ya. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya nih. Ya, jangan carilah kebahagiaan hidup di dunia, tapi jangan melupakan kehidupan akhirat. Jadi dahulukan akhirat dulu. Nah makanya begini ya. Kan dalam tubuh manusia ada 3 unsur ya. Ada jasad, ada ruh, dan ada jiwa. Jasad, ruh, dan jiwa. Atau kadang-kadang orang membagi 2, jasmani dan ruhani. Ya. Di antara 3 unsur jasad, ruh, dan jiwa yang punya berat apa? Yang punya berat kan jasmani. Yang punya berat kan jasad. Jadi ketika saya ditimbang, wah berat badan saya sekarang 90 kilo. Ya naik lagi 5 kilo. Ya kemarin sempat 85, alhamdulillah. Ya sekarang naik lagi gara-gara banyak makan, gara-gara kemarin kena COVID, ya banyak makan, naik lagi 5 kilo tuh, jadi 90 sekarang. Tadinya sekintal, ya, kemudian turun 85, 15 kilo turun, alhamdulillah 85, sekarang naik lagi. Nah, yang punya berat kan di dalam 3 unsur tadi, jasad, ruh, dan jiwa apa? Kan jasad. Nah, jasad itu simbol dunia. Jasad itu simbol dunia. Nah, makanya kalau orientasi hidup kita dunia, ya hidup kita akan terasa berat. Jadi kalau orientasi hidup kita dunia, hidup kita pasti akan terasa berat. Makanya orientasi hidup kita apa? Akhirat. Jadi kita kerja itu untuk akhirat kita. Kerja itu untuk akhirat kita. Ya. Jadi kalau kita orientasinya akhirat, insya Allah dunia akhirat pasti ketemu. Kenapa? Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan pasti jadi sesuatu. Itu kalau orientasi kita apa? Akhirat. Makanya Nabi Sulaiman diajarkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, bekerjalah hei Sulaiman atau hei keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kerja itu dalam rangka syukur. Ya, kerja dalam rangka syukur. Syukur apa? Syukur atas nikmat pokok yang Allah berikan kepada kita. Panjang umur, sehat, panca indera kita sempurna. Ya, ini wasiat Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, surah 34 ayat 13. atau 13. Ketemu? Ya, Mangga, Mojang, boleh baca? Artinya. Ini. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Bukan. Kami. 34, 13. Oh, 13. Bukan 32, 13. 13. Ah, itu. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya, seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. A'malu ala Daud. Syukro. Jadi Daud itu siapa? Bekerjalah, hei keluarga Daud. Nah, maksudnya siapa? Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud. Gitu. Ini wasiat Allah pada siapa? Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman disuruh kerja dalam rangka apa? Dalam rangka syukur. Kalau dalam rangka syukur berarti orientasi apa? Orientasi akhirat. Jadi kita bekerja dalam rangka apa? Bersyukur. Kenapa?
Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat panjang umur, dalam keadaan sehat, panca inderanya sempurna. Coba kita jalan-jalan ya, sekali-kali ya wisatanya kemana? Ke rumah sakit misalnya. Sekarang memang sudah sekarang belum boleh kali ya besuk-besuk ya. Kalau dulu kan rumah sakit penuh sama yang besuk. Ya, atau lihatlah ketika kita nengok teman yang sedang sakit. Atau pada saat kita sakit lah kita ambil pelajarannya. Subhanallah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang antara antara hati dan pikirannya udah nggak cocok lagi dengan tangannya. Antara apa yang ada di hati dan pikirannya tidak cocok lagi dengan dengan mulut dan lidahnya. Tidak cocok lagi dengan dengan kakinya. Dia tidak didukung. Kenapa? Nggak berdaya. Nah, yang bisa kerja yang mana? Yang panjang umur, sehat, dan panca inderanya sempurna. Luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa. Makanya kerja dalam rangka apa? Syukur. Cuma kata Allah, wa qalilum min syakur. Ya. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Dikerja dalam rangka apa? Syukur. Jadi kalau misalkan mohon maaf pada saat kita kerja ya, hari ini belum menghasilkan sesuatu, nggak masalah. Dalam rangka syukur. Ya, tidak jengkel, tidak marah. Nah, disinilah kalau kita sudah orientasi akhirat dulu. Nah, kadang-kadang mohon maaf kita kerja orientasi apa? Dunia. Ukurannya apa? Ukurannya uang. Kita tidak akan mengerjakan sesuatu kalau tidak ada uangnya. Padahal kerjakan dulu. Masa sih mohon maaf kalau misalkan kita kerja ikhtiar maksimal Allah nggak gaji gitu. Oh, Allah juga Allah juga maha memperhitungkan. Jadi nggak ada yang gratis di hadapan Allah. Semuanya ada perhitungannya. Jadi begitu kita kerja pasti ada perhitungannya. Sekarang atau nanti walau habis soal. Ya kita lihat surat 4 ayat 86. Surat 4 ayat 86. 86. Oke, Mimi Vera. Boleh dibaca. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi ada perhitungannya. Masa kita melakukan sesuatu ikhtiar maksimal nggak ada gajinya gitu. Nah, cuma kadang-kadang begini, kebanyakan manusia nggak sabar. Kenapa? Manusia tuh maunya tergesa-gesa. Jadi gini ya, Allah tuh akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita bersyukur. Jadi kalau Allah masih sayang sama kita, ya, kalau Allah masih sayang sama hambanya, maka Allah akan memberikan kepada kita itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan takaran kemampuan kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita jadi orang sombong. Allah nggak mau kita menjadi orang yang putus asa. Karena kecenderungan manusia kalau dikasih lebih akan sombong. Kecenderungan manusia kalau dikasih lebih akan sombong. Ya, surat 17 ayat 83. Fatia, boleh coba baca? Semangat. Fatia ada? Apa nak? Udah ini. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Oh, gue banget gak tuh? Apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dia dan membelakangi dengan sikap yang sombong. Dikasih kesenangan sombong. Kemudian ketika dikasih kesusahan apa? Putus asa. Dikasih kesenangan sombong, dikasih kesusahan putus asa. Ini kebanyakan manusia seperti ini. Nah, orang yang seperti ini kalau apa? Kalau orientasi hidupnya dunia. Makanya ubah orientasi hidup kita apa? Akhirat. Kalau ingin selamat sejahtera dunia dan akhirat, mohon maaf. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, ini Allah nggak mau seperti itu. Nah makanya
kalau Allah masih sayang kepada kita, Allah itu akan memberikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan takaran kemampuan kita bersyukur. Supaya manusia tidak melampaui batas jadi orang sombong. Ya, kita lihat surat 42 ayat 27-nya. Surat 42 ayat Asy-Syura ayat 27. Nur Hayati, Silakan. dicoba baca Teh. Mangga. Dan Nur Hayati ada. Ayat mana? Ada Terin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, Bukan yang itu. ya, iya. 42 Dan 27 yang tadi. jikalau Allah Nah, itu. melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, Tuh. tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah Hmm. menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Shadaqallahul adzim. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tadi dikasih kelapangan, sombong, bikin kerusakan, ya dikasih kesusahan, putus asa. Nah, karena Allah masih sayang sama hamba ini, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa? Ukuran kemampuan kita bersyukur. Makanya jangan buruk sangka dulu kepada Allah kalau hari ini kita belum mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa? Kalau dikasih lebih juga kita jadi orang sombong. Allah nggak mau. Makanya Allah berikan sesuai dengan ukuran kemampuan kita bersyukur. Kenapa? Allah Maha teliti. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Jadi Allah itu Maha teliti. Ya, jadi jangan buruk sangka dulu kepada Allah. Makanya kalau kita misalkan bekerja, mengerjakan sesuatu, tapi belum menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan, ya sabar dulu. Sabar dulu. Nah, jadi kerja dalam motivasinya apa? Syukur aja. Jadi orientasinya bukan hasil, tapi apa? Proses kita bersyukur. Tapi masa sih Allah nggak gaji? Kan tadi Allah memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan. Pasti ada balasannya. Nah, cuma tadi, ya Allah itu akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita bersyukur. Atau beginilah kira-kira. Kalau misalnya kalau kita punya wadah segini, wadah segede gelas ini, ya, wadah gelas ini, ya bisa nampung air cuma segini doang. Nah, sekarang kalau ingin nampung air lebih banyak gimana caranya? Ya wadahnya gedein. Ya, bagaimana cara membesarkan apa? Cara menggedekan wadahnya dengan syukur. La in syakartum la azidanakum. Bersyukurlah kepadaku, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kan gitu. Jadi kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Nah, kembali. Ya, jadi orientasi kita apa? Orientasi akhirat. Sebab kalau orientasi dunia berat. Jadi kalau misalnya hidup kita masih berat, berarti masih orientasi apa? Orientasi dunia. Nah, makanya di dalam ibadah haji ada pelajaran apa? Wukuf. Wukuf di padang Arafah itu adalah wukuf itu artinya istirahat. Jadi mengistirahatkan jiwa kita dari mikirin dunia. Kan pada saat wukuf kita nggak melakukan apa-apa. Ya, berdoanya, khutbah wukufnya itu sunnah semua. Jadi rukun wukuf adalah tinggal atau berada di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai asar. Itu wukuf namanya. Hanya diam aja di padang Arafah, nggak melakukan apa-apa. Ya paling tafakur kita berpikir. Nah, wukuf harian apa? Wukuf harian sholat. Wukuf harian itu sholat. Jadi pada saat sholat kita mengistirahatkan hati dan pikiran kita dari mikirin apa? Dunia. Karena kalau kita hanya mikirin dunia capek, berat hidup tuh. Lelah hidup tuh. Ya, makanya banyak orang stres ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara tadi lelah mikirin apa? Dunia. Makanya 5 kali kita disuruh istirahat. Sebentar aja, 5 menit aja mengistirahatkan jiwa kita dari mikirin apa? Dunia. Dengan apa? Sholat.
Makanya istilah sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu kayak gimana sih? Ya, kayaknya kalau saya menerjemahkan sholat khusyuk begini ya. Jadi sholat khusyuk itu adalah jasadnya sholat, jiwanya sholat. Itu sholat khusyuk namanya. Ya, jadi jasadnya sholat, gitu, jiwa juga harus sholat. Jadi jiwa tuh istirahat dari mikirin apa? Mikirin dunia. Ya udah jangan mikirin dunia lagi, lagi sholat, mau udah mikirin apa? Udah istirahatkan dulu. Udah ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul fokus pada Allah. Nah kadang-kadang mohon maaf ya, jadi kadang-kadang yang sholat apa? Jasadnya, jiwanya malah udah sholat. Allahu Akbar. Ibu-ibu rek masak, ingat karena sayuran. Ya mau masak apa nih hari ini? Mau beli apa? Kan begitu. Itu namanya apa? Itu namanya nggak khusyuk. Jadi khusyuk itu antara jasad dan jiwa mengerjakan pekerjaan yang sama. Jasadnya sholat, jiwanya sholat. Dan yang khusyuk tidak hanya sholat. Pekerjaan apapun harus dilakukan apa dengan khusyuk. Ngaji harus khusyuk. Belajar harus khusyuk. Makan pun harus khusyuk. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang jasadnya makan, jiwanya nggak makan. Nah, makanya banyak makanan yang mohon maaf ya, akhirnya apa? Jadi penyakit, bukan jadi obat. Padahal obat yang paling utama adalah makanan yang cocok dengan tubuh kita. Sekali lagi, obat yang paling utama adalah makanan yang cocok dengan tubuh kita. Ya, jadi ketika kita makan, makanan cocok dengan tubuh kita. Itu obat yang paling utama. Makanya hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah, kembali. Ya. Nah, jadi apa namanya? Istirahat. Jadi orientasi kita apa? Akhirat. Kalau orientasi kita akhirat, insya Allah dunia kita dapat. Tapi kalau orientasi dunia, akhirat nggak bakal dapat. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf nih, saya sedikit singgung ya. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita ibadah juga orientasinya apa? Dunia. Contoh jujur ya, dulu zaman saya dulu ya, ini coba saya luruskan dalam kehidupan saya dulu. Kalau Bapak Ibu mungkin enggak ya. Kalau saya dulu waktu sholat tahajud ya, waktu sholat tahajud kan dua motivasinya. Saya sholat tahajud karena punya keinginan dan karena punya masalah. Lagi punya masalah, lagi punya keinginan, baru tahajud. Ketika masalahnya selesai, keinginannya tercapai, tahajudnya selesai juga. Berhenti. Padahal mohon maaf, Allah memerintahkan kita tahajud, karena sholat sunnah yang langsung diperintahkan oleh Allah apa? Tahajud. Dalam rangka apa? Dalam rangka istighfar, mohon ampun. Jadi tahajud tuh mau apapun, mau punya keinginan, mau punya masalah atau tidak, tetap aja tahajud. Harusnya. Nah, kadang-kadang kita tahajud hanya. Kenapa? Karena dorongan keinginan. Karena dorongan kita punya masalah. Akhirnya apa? Mikirin dunia aja. Dan yang luar biasanya, walaupun kita niatnya adalah untuk dunia kita, Allah kasih. Allah kasih. Dan tidak pernah dirugikan sama sekali. Tidak dirugikan. Allah kasih. Ya, kita lihat surah 11 ayat 15. Ayat 15. Ya. Dini boleh coba baca ayat Dini. Mangga. Ada Teh Dini? Ya Teh, ya Kak. Ya. Artinya aja ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Gitu nggak? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan sama sekali. Dikasih sama Allah. Sesuai dengan niat dan keinginannya. Jadi kalau tahajud kita untuk dunia kita, sesuai dengan niat dan keinginan, Allah kasih. Misalnya, ya saya ingin sekolah anak saya kuliah di perguruan tinggi yang bagus, dia lagi testing, kita doa tahajud untuk itu. Boleh sih. Tapi hendaknya ketika kita tahajud tuh istighfar aja untuk mohon ampun. Ya, Allah juga tahu yang terbaik buat kita.
Jadi mintanya, ya Allah, berilah yang terbaik buat anak saya untuk masa depannya. Karena Engkau yang Maha, Engkau yang Maha tahu yang terbaik buat anak saya. Kalau saya itu doanya. Pokoknya Allah, anak saya lagi testing di luluskan, ya Allah, bukan begitu. Karena walaupun lulus belum tentu yang terbaik buat dia. Ya Allah, yang menentukan segala takdir, Engkau tahu masa depan anak saya. Berilah yang terbaik buat anak saya. Kalau memang kalau memang yang terbaik buat anak saya bisa kuliah di sana, ya Allah, kabulkan doa. Berilah kemudahan buat dia. Kalau misalkan bukan, ya berilah petunjuk. Apa yang harus kami lakukan? Kan begitu. Jadi itu namanya berserah diri. Nggak ngatur Allah. Gitu. Nah, jadi walaupun misalnya kita niatnya dunia, Allah kasih. Tidak pernah dirugikan. Tidak pernah dirugikan. Sedikit pun tidak dirugikan. Nah, cuma ujung ayatnya nih, ayat 16-nya agak mengerikan ya ayat. Ya, 16-nya silakan. Teh Rinrin, boleh baca Teh? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini yang mengerikan. Loh, kok bisa begitu? Kan tadi niatnya apa? Niatnya karena keinginan dan punya masalah, ingin keinginannya tercapai, masalahnya selesai. Niatnya kan begitu. Coba berubah sekarang niatnya. Apapun yang kita lakukan, niatnya adalah ingin mendapat ridha Allah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita sedekah, ingin mendapat ridha Allah. Dalam rangka istighfar, dalam rangka mensyukuri, udah niatnya gitu. Kita tahajud dalam rangka apa? Tahajud dalam rangka ingin mencapai ridha Allah. Dalam rangka apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam rangka apa? Syukur nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di setiap perbuatan kita tuh dalam rangka apa? Satu, ingin mendapat ridha Allah. Yang kedua apa? Dalam rangka syukur. Ya, dalam rangka syukur. Ya. Tuh. Yang ketiga dalam rangka istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena setiap kebajikan yang kita lakukan tuh akan menghapus dosa. Ya. Surat 29 ayat 7. 29 ayat 7. Mbak Marti, Yogyakarta, boleh dibaca Mbak? Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi niat ibadah apapun, satu, ya, niat apapun dalam rangka ingin mendapat ridha Allah. Yang kedua, istighfar, mohon ampun. Yang ketiga apa? Syukur. Ya, jadi saya tahajud dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menggapai ridha Allah. Yang kedua dalam rangka apa? Istighfar, mohon ampun. Yang ketiga apa? Syukur. Karena yang bisa tahajud orang-orang yang panjang umur, sehat, pasca ini sempurna. Kalau nggak sehat, nggak bisa kita tahajud. Ya, Pak. Subhanallah. Apalagi sudah tidak panjang umur lagi. Ya, makanya saya rubah sekarang. Ya, makanya tidak hanya pada saat kita punya keinginan, tidak hanya pada saat kita punya masalah, kapanpun, tiap malam kita tahajud. Kenapa? Tujuannya dalam rangka ingin mendapat ridha Allah, istighfar, mohon ampun. Yang ketiga apa? Dalam rangka syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, itu orientasinya. Jadi ingat ya, jadi ketika dikasih dikabul, jangan GR dulu. Ya, coba tambahin lagi, surat 17 ayat 18. 17 ayat 18. 17 ayat 18. Teh Elin. Ya. Boleh dibaca Teh Elin? Enggak. Masih di mute ya? Masih di mute. Masih di mute.
Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Itu aja. Jadi Allah kasih sesuai dengan apa? Sesuai dengan niat dan keinginannya. Nah, makanya keinginannya, niatnya apa? Niat dan keinginannya coba dirubah. Bukan dirubah, ya ditambahin lah. Niat dan keinginan satu, ingin mendapat ridha Allah. Yang kedua, dalam rangka istighfar, mohon ampun. Yang ketiga, dalam rangka apa? Syukur. Dalam rangka syukur. Apapun ibadah yang kita kerjakan. Apapun kebaikan yang kita kerjakan. Ya, ibu masak misalnya, ya, ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, satu, ingin mendapat ridha Allah. Ya. Ya. Jadi misalkan ibu masak, ya tujuannya apa? Ingin mendapat ridha Allah. Yang kedua, dalam rangka istighfar, mohon ampun. Yang ketiga, dalam rangka syukur. Pekerjaan apapun aja. Nah, nanti hasilnya akan ringan nanti. Dan insya Allah apapun yang kita kerjakan, usaha apapun yang kita kerjakan, jadi. Kenapa? Orientasi kita sudah akhirat. Nah, coba ayat berikutnya 19-nya, Bu. 19-nya. Ya, Umi Novi. Nah. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibatasi dengan baik. Dibalasi dengan baik. Apa beda? Dibatasi dengan dibalasi beda. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Artinya apa? Setiap usaha kita jadi gitu loh. Dagang jadi dagangnya. Jadi karyawan jadi punya karir yang bagus. Tani jadi. Kenapa orientasi apa? Akhir kenapa? Taninya niatnya ingin mendapat ridha Allah. Dia kerja dalam rangka apa? Syukur. Dalam rangka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Luar biasa. Ya, pasti sungguh-sungguh mengerjakannya. Kenapa? Dalam rangka syukur kok. Makanya orang yang kerja dalam rangka syukur, beda. Ada bos, tidak ada bos, tetap aja dia bekerja. Kenapa? Kan yang melihat pekerjaan dia siapa? Kan Allah. Allah Maha menyaksikan pekerjaan dia. Dan Allah akan memperhitungkan siapa apa yang dia kerjakan. Beda. Orientasi kerjanya juga lain, ya, surat 9, 105. Dina, ada Teh Dina? Boleh dibaca ya Teh? Teh Dina apakah? Masih di mute Teh? Dina ya Kak? Ya. Mangga. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oh, jadi ternyata yang pertama kali yang melihat pekerjaan kita siapa? Kan Allah. Makanya kalau orang yang dalam rangka syukur atas nikmat Allah kan nggak mungkin kerjanya nggak sungguh-sungguh tuh nggak mungkin. Nggak mungkin kerjaan asal-asalan tuh nggak mungkin. Pasti dia akan kerja dengan sebaik-baiknya kerja. Apalagi setiap pekerjaan baik dia pasti akan diawali dengan doa. Kan doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Oh, luar biasa. Doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Yang pertama kali yang melihat pekerjaan kita adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Baru orang-orang mukmin. Makanya ada bos, tidak ada bos, dia mah semangat aja. Ada yang memperhatikan, tidak memperhatikan, ya semangat aja. Kenapa? Ya, kalau bos mah bisa dibohongi manusia. Tapi kalau Allah kan nggak bisa. Sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Dan ingat, Allah akan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan.
Jadi nggak pernah ada yang dirugikan sedikit pun oleh Allah. Oke, ada 15 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, mangga Bunda-Bunda. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mangga kalau ada pertanyaan. Nggak ada yang mau ditanyakan atau tunggu ini teh? Saya, Bunda. Oh ya Mbak Hanifah, mangga silakan. Ustadz, tadi yang ayat Quran surat Taubah ayat 105 tadi, Allah dan Rasul melihat pekerjaan kita. Nah, itu maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya Rasul apakah ini apakah karena berarti ini dulu ya, Ustadz? Ya, Kalau sekarang gini ya, Allah ya. Kan gini, coba baca dulu surat berapa ya? Surat 22 ayat 75 coba. 22 75 silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi utusan itu ada dua, ada malaikat, ada manusia. Tidak setiap malaikat jadi utusan. Artinya utusan yang terpilih. Ya. Begitupun manusia. Jadi ada utusan yang jadi nabi. Nah, tapi di antara manusia juga ada yang jadi utusan, tapi bukan nabi. Apa yang jadikan sababiyah? Sababiyah, contoh misalkan orang tua kan utusan Allah untuk kita. Yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, itu utusan Allah. Jadi Rasul di sini bukan Rasulullah dalam tanda kutip nabi. Tapi orang-orang yang menjadi sababiyah nikmat itu hadir dalam kita. Ya. Gitu. Ya, jadi jadi misalkan gini, jadi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang jadi sababiyah kita mendapatkan pekerjaan ini. Dan orang-orang yang berhubungan, dan orang mukmin, orang berhubungan dengan pekerjaan ini. Semuanya menyaksikan. Gitu. Ya. Nah, jadi contoh, begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kan yang mengabulkan doa siapa? Kan Allah. Tapi Allah ngutus siapa? Utusan. Utusnya siapa? Satu malaikat. Malaikat Mikail Allah utus untuk ngasih rezeki. Dan kemudian malaikat Mikail ngasih kepada siapa? Ya yang dijadikan sababiyah. Allah ngutus. Ya, Allah ngutus manusia yang jadi sababiyah pembawa rezeki buat kita. Contohnya begitulah kira-kira. Nah, makanya hati-hati. Semua juga memperhatikan kita. Nah, tapi yang paling pasti adalah Allah yang memperhatikan kita. Kecil apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Gitu. Itu apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Dan ingat Allah Maha memperhitungkan. Ya. Nah, jadi ya beda kan. Setiap orang juga yakin setiap orang punya penilaian. Ya. Pasti ketika misalnya kerjaan kita bagus, pasti bos kita akan menilai dengan baik. Insyaallah. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum Ustadz Abi Badenaros. Waalaikumsalam. Mangga. Sering sekali ada beberapa Ustadz yang memberikan motivasi kita untuk bagaimana cara kita untuk melancar di rezeki. Baca surat Al-Waqiah di jam-jam sekian. Misalnya surat ini di jam-jam sekian. Nah, dan akhirnya kita akan ada maksud, oh iya, untuk mempermudah rezeki kita itu adalah dengan membaca Al-Waqiah misalnya, dengan jam-jam tertentu. Jadi kita tuh niat tuh benar-benar ingin mendapatkan rezeki itu gimana ya tadi ya? Apakah kita memang benar-benar duniawi? Apakah memang kita tuh dengan cara membaca surat seperti itu tuh apakah kita itu ikhlas tidak gitu? Karena gara ingin mendapatkan rezekinya gitu. Gimana ya tadi? Kalau baca surat Waqiah ingin mendapat rezeki banyak mah nggak salah. Tapi jangan diniatkan begitu. Cuman begini.
Ya, coba kalau kita perhatikan surat Waqiah. Coba surat Waqiah surat 56 coba baca dari awal sampai akhir. Ya. Kalau misalkan untuk mendapat rezeki mah datang nggak nyambung atuh. Ya, Nyambung nggak kira-kira? enggak. Tapi saya bilang nggak salah. Nggak salah. Coba kalau kita perhatikan surat Waqiah kan tentang membahas tentang apa? Kan urusan akhirat kebanyakan. Kiamat Betul nggak? akhirat. Akhirat bukan. Judulnya juga kiamah. Iya. Waqiah kan kiamah juga judulnya. Iya. Iya. Makanya kalau misalkan kalau kita baca surat Waqiah dengan baca Waqiah dapat rezeki, mohon maaf nggak nyambung. Tapi nggak salah. Tapi nggak salah Tapi nggak gitu ya. salah. Loh kok kenapa nggak salah? Jadi gini kan, ketika kita membaca surat Waqiah tujuannya apa sih? Nah, tadi tujuannya bukan ingin mendapat rezeki, tujuannya apa? Ingin dapat ridho Allah. Kemudian kita ingin paham isi kandungan Waqiah, gitu nggak? Ingin paham isi kandungan surat Waqiah. Karena tujuan kita baca Quran kan apa? Ingin mengerti isi kandungannya supaya paham. Surat 12, 1 dan 2. Surat 12, ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Terus, ayat 2-nya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi pada saat kita baca surat Waqiah, satu, ingin mendapat ridha Allah. Yang kedua, ingin mengetahui isi kandungannya. Nah, ternyata isi kandungan Waqiah tentang apa? Tentang kehidupan akhirat. Nah, pada saat kita membaca surat Waqiah, kemudian kita paham isi kandungannya, kita akan tambah yakin dengan kehidupan akhirat. Akhirnya pola pikir kita, orientasi kita kemana? Ke akhirat. Nah, kalau orientasi kita ke akhirat, apa yang Allah berikan? Kan tadi ya, apa yang Allah janjikan nih? Kan tadi. Nih, yang Allah jadikan. Sudah 17 ayat 19. 17, 19. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Nah gitu. Surat Waqiah itu menjelaskan, menerangkan tentang kehidupan akhirat. Ketika kita pelajari surat Waqiah, tambah yakin kita dengan kehidupan akhirat. Kemudian kita berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Maka setiap usahanya Allah balasi dengan baik. Dagang, dagangnya jadi. Tani, taninya jadi. Apapun jadi. Rezeki itu namanya. Jadi salah nggak dengan baca Waqiah kemudian dapat rezeki, tapi nggak koma, masih ada titik, maaf, bukan titik, masih ada koma maksud saya. Gitu. Ya. Jadi bukan begini, bukan baca Waqiah udah dapat rezeki, bukan begitu. Tapi prosesnya begitulah kira-kira. Ya, kalau ingin mendapat rezeki, tambah yakin dengan kehidupan akhirat. Akhirnya apa? Kita berusaha searah sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan jadi kemudahan, jadi rezeki buat kita. Nah, makanya niatnya tambahin, niatnya sedikit dirubahlah. Jadi apapun yang kita kerjakan, satu dalam rangka apa? Ingin mendapat ridho Allah. Yang kedua apa? Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, dalam rangka istighfar, mohon ampun. Nah, kalau saya jadi saya baca Waqiah dalam rangka apa tadi? Ingin dapat ridho Allah, ingin mengetahui isi kandungannya. Dan mereka syukur, alhamdulillah, syukurnya apa? Mata masih bisa melihat, masih bisa melihat huruf. Waman arodal akhirata wasa'a itu masih bisa baca. Mulut masih bisa mengucapkan. Kan banyak orang yang mohon maaf ya, matanya, telinganya, mulutnya udah nggak kompak lagi. Kita kemarin silaturahim ke rumah teman ya, luar biasa. Sudah ada pelajaran yang luar biasa. Ya, orang tuanya ingin mengucapkan sesuatu tapi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi apa yang ada di hati pikirnya nggak bisa terucap. Alhamdulillah kita masih kompak.
Jadi kita baca Quran kenapa? Syukur. Alhamdulillah masih kita dikasih nikmat mata, dikasih nikmat telinga, masih bisa. Luar biasa. Lidah kita masih lancar mengucapkan sesuatu. Udah. Ya, hari ini pun saya niatnya sama. Saya menyampaikan hari ini ingin berhadapan kepada Allah. Dan mereka istighfar, mohon ampun. Dan mereka apa? Dan mereka syukur. Dan mereka syukur. Kalau bukan motivasi itu mah mendingan nonton Ikatan Cinta deh sekarang. Berarti Iya. Iya, lagi rame-rame si Andin. Teresep sinetron Abi mau Ustaz. Sama aku juga nggak suka. Karena istri saya suka jadi ikut-ikutan nonton juga. Ya, tapi kalau lagi ngaji mah ya ngaji aja. Jadi motivasi saya tuh tadi apa tadi? Ingin mendapat ridho Allah. Ridho Allah, bersyukur. Yang ketiga, istighfar. Apapun kebaikan yang kita kerjakan itu aja niatnya dah. Ya, nanti dulu juga itu dunia pasti dapat lah. Kan. Ya, mah. Ada yang lain mah enggak? Ya Ustadz, punten naros. Ya, kaitannya dengan tadi untuk akhirat itu, apakah setiap kita yang setiap kita akan melakukan pekerjaan apapun kan kita Bismillah ya Ustadz. Bismillah itu melibatkan Allah. Katanya kan yang saya dengar bahwa itu akhirat yang pertama. Nah, dunianya nanti kita juga pasti dapat. Seperti misalkan menyapu ruangan, kita Bismillah gitu. Kan di untuk akhiratnya dapat, terus dunianya ya bersih ruangannya gitu ya Ustaz. Katanya. Betul itu dengan Bismillah. Jadi Bismillah itu bukan hanya ucapan, Bismillah itu perilaku. Jadi gini. Misalnya saya pedagang nih, saya jualan di pasar misalnya. Kemudian saya keluar rumah, mau menuju pasar, tempat dagang saya, dengan mengucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin, apa namanya? La haula wala quwata illa billahil azim, tambah. Sampai di pasar, saya dagangnya saya kurangi timbangan, saya kurangi takaran. Gitu kan, saya katakan yang jelek bagus, yang bagus apa namanya, kemudian saya campur antara barang yang jelek dengan yang bagus, saya campur supaya apa, barang yang jelek juga laku dengan harga yang bagus kan gitu ya. Kemudian saya katakan barang jelek juga barang bagus. Nah, mohon maaf, saya dagang pakai Bismillah nggak kira-kira? Kayaknya enggak. Walaupun saya ngucapin Bismillah. Jadi yang disebut dengan Bismillah, Bismillah dengan nama Allah. Allah, iya. Jadi kalau menggunakan nama Allah harus pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, harus pakai kasih sayang. Ya. Kalau pakai kasih sayang berarti apa? Ya perbuatan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Peduli dan tanggung jawab berarti apa? Nggak mungkin kurangi timbangan dong. Satu, Bismillahirrahmanirrahim dengan ajaran Allah. Jadi ismi di sini ada dua makna. Satu ismi bimana nama, yang kedua ismi bimana ajaran. Ismi bimana nama dengan nama Allah. Jadi kita kerja mengatasnamakan Allah. Kalau bawa nama Allah ya harus pakai Rahman, pakai Rahim. Otomatis pakai apa? Pakai dasar iman apa? Kasih sayang. Wujudnya apa? Kepedulian dan tanggung jawab. Gak mungkin kita merugikan orang lain. Makanya betul disebut akhirat. Itu akhirat betul. Atau dunianya pasti kan, kalau kita misalkan bersih-bersih, dunia dapat kebersihan. Enak kan, nyaman kita tempat yang bersih. Ini mah contoh lah kira-kira. Ya. Mana yang kedua, Bismillah dengan ajaran Allah. Ismi di sini ajaran. Ya. Jadi kalau kita iseng ya buka kamus bahasa Arab ya di dalam kata ismi itu ada dua. Ada ismi bimakna nama, ada ismi bimakna ajaran. Kalau ismi bimana ajaran diadopsi ke dalam bahasa Indonesia jadi isme. Makanya kalau kata di akhir kata isme jadi ajaran. Soekarno jadi Sukarnus, jadi Soekarnoisme. Artinya apa? Ajaran Pak Karno kan begitu. Nah, gitu Bu. Jadi betul dengan Bismillah itu akhirat, tapi apa? Tidak hanya sebatas diucapkan, tapi Bismillah itu adalah perilaku. Nantilah kita bahas tentang Bismillah. Ya. Makanya kalau kita tidak pakai Bismillah mah hilang rahmatnya.
Yang disebut hilang rahmatnya bukan mengucapkannya, tapi apa? Wujud perbuatan bismillah. Subhanallah. Nuhun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabu salapan. Masih ayah pertanyaan, Bangga? Gimana Bunda? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada ya. Ya pas juga sudah jam 9. Ditutup aja kan tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita jalan, selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saninten buasa ninten saninten di kalapaan, hapunten abi hapunten bila kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.